Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang beranggotakan Risa Septi Astuti dengan NIM 031, Linggana Radita dengan NIM 060, Margareta Inadias dengan NIM 067 dan Ajeng Dianvita dengan NIM 071 akan menjelaskan terkait kejadian BBLR dan KEP di wilayah pesisir. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai permasalahan gizi makro, terutama mengenai kekurangan energi protein atau KEP dan kejadian berat badan bayi lahir rendah atau BBLR pada anak di daerah pesisir. Kenapa kita harus belajar mengenai hal ini? Karena balita merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap kejadian gangguan pertumbuhan dan perkembangan, di mana gangguan pertumbuhan dan perkembangan akan sangat berpengaruh terhadap siklus kehidupan seseorang, terutamanya pada tingkat kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap faktor-faktor yang berhubungan mengenai pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Salah satu faktor tersebut adalah tingkat kecukupan gizi dan pangan. Ketidakcukupan pangan atau gizi pada sumber makanan sehari-hari akan berpengaruh terhadap kejadian gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya adalah kejadian BUS atau ibu hamil yang mengalami KEK atau kekurangan energi protein, sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemahaman dan pembelajaran mengenai hal ini secara lebih lanjut. Zat gizi adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Kegiatan metabolisme pada manusia dan hewan lainnya termasuk penyediaan energi, pertumbuhan, pembaharuan jaringan, dan reproduksi. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi ke dalam dua golongan, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang zat gizi makro. Apa sih zat gizi makro itu? Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro sendiri terdiri atas karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan juga serat. Gula dapat ditemukan secara alami pada buah, susu, dan hasil olahannya. Pati secara alami terdapat pada beras, jagung, gandum, dan hasil olahannya. Sedangkan serat sendiri banyak terdapat pada sereal utuh, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, dan juga buah-buahan. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul lainnya. Protein sendiri terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari telur, ikan, daging, susu, dan lain sebagainya. Sedangkan protein nabati bersumber dari biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Yang terakhir adalah lemak. Lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Di dalam lemak berfungsi sebagai pelezat makanan sehingga orang cenderung lebih menyukai makanan yang berlemak. Zat gizi makro sendiri sangat diperlukan oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Terlebih lagi, zat gizi makro berperan penting dalam pembentukan daya tubuh dan kecerdasan anak. Maka dari itu, pemenuhan asupan gizi anak perlu diperhatikan. Di wilayah pesisir yang mayoritas penduduknya adalah nelayan dengan pendapatan menengah ke bawah dan dengan keterbatasan sediaan pangan menjadi hal yang patut disoroti karena hal ini sangat berdampak pada kurangnya asupan gizi pada anak. Lalu, apa sih kaitan antara asupan gizi makro dengan status gizi anak pesisir? Yuk, kita bahas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa zat gizi makro itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan sangat berperan besar dalam membentuk energi tubuh. Asupan zat gizi tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi status gizi anak.
Nah, pada dasarnya status gizi ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yang berperan yaitu asupan zat-zat makanan ke dalam tubuh, penyerapan dan penggunaan zat gizi, aktivitas dan pola konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, faktor eksternal yang berperan yaitu faktor sosial budaya seperti kebiasaan makan, larangan mengkonsumsi bahan makanan tertentu, faktor ekonomi seperti pendapatan keluarga, pengetahuan tentang gizi, dan ketersediaan bahan makanan. Dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi, memiliki hubungan dengan kehidupan di daerah pesisir. Yang sama-sama kita tahu bahwa daerah pesisir memiliki karakteristik problem yang unik dan kompleks, yang mayoritas masyarakat pesisir hidup dengan mata pencarian sebagai nelayan. Menurut data Badan Pusat Statistik, problem yang dihadapi masyarakat pesisir salah satunya menyangkut penghasilan mereka. Oleh karena itu, ketersediaan bahan makanan dan pemenuhan zat gizi sangat terbatas, sehingga banyak anak daerah pesisir yang mengalami masalah status gizi. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Yulni tentang hubungan asupan zat gizi makro dengan status gizi pada anak sekolah dasar di wilayah pesisir Kota Makassar, dengan respondennya yaitu anak nelayan, yang menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat asupan yang kurang dengan status gizi kurus disebabkan karena kemampuan daya beli siswa yang kurang, karena tingkat penghasilan orang tua yang rendah. Bagaimana hubungan asupan gizi makro terhadap status gizi anak pesisir? Asupan energi dan protein memiliki keterkaitan terhadap status gizi anak pesisir berdasarkan indeks massa tubuh dibagi dengan umur. Kurangnya asupan berpengaruh pada risiko gizi buruk balita di pesisir. Status gizi buruk sangat berkorelasi dengan kejadian BBLR dan KEP. Konsumsi energi yang rendah berpotensi 3,54 kali lebih beresiko mengalami kekurangan energi kronis, yang mana kekurangan energi kronis ini dapat beresiko akan kelahiran bayi dengan kondisi BBLR. Pada kejadian gizi buruk, konsumsi protein diketahui 18,56% lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. Kejadian BBLR memiliki korelasi dengan konsumsi protein yang rendah. Kejadian BBLR dan KEP ini dapat diperparah dengan adanya riwayat infeksi. Selanjutnya adalah mengenai determinan dan impact dari KEP dan BBLR. Yang pertama adalah mengenai determinan dari kejadian BBLR. Faktor yang pertama adalah kelahiran yang prematur. Kelahiran prematur memungkinkan anak untuk memiliki waktu yang lebih sedikit tumbuh dan berkembang di rahim ibu. Ini sebabnya bayi prematur memiliki berat yang sedikit dan mengalami BBLR. Yang kedua adalah ibu yang berusia remaja. Menurut penelitian, ibu berusia remaja kurang mungkin mendapatkan perawatan kehamilan yang baik. Mereka juga lebih berisiko mengalami berat badan yang berkurang jauh daripada sebelum fase kehamilan. Tentu saja hal tersebut bisa menyebabkan masalah pada asupan nutrisi. Kehamilan di usia remaja adalah situasi yang sangat berisiko, sehingga ibu memerlukan usaha yang lebih untuk memiliki bayi yang sehat dan bebas BBLR. Faktor yang ketiga ada intrauterine growth restriction atau IUGR. Bayi yang lahir dengan kondisi ini disebabkan oleh gaya hidup atau faktor genetik. Ada dua jenis IUGR. Yang pertama adalah asymmetrical IUGR yang terjadi ketika ibu mengalami kurang nutrisi selama hamil. Anak akan lahir dengan ukuran kepala rata-rata, kurus, dan ukuran liver tidak simetris. Yang kedua adalah symmetrical IUGR yang terjadi karena infeksi intrauterin, kromosom abnormal, dan faktor gaya hidup seperti mengkonsumsi alkohol.
Selanjutnya, ada faktor kehamilan kembar yang memungkinkan anak berkompetisi untuk memperoleh nutrisi, sehingga hal ini membuat rahim kencang dan memberi tekanan lebih pada ibu. Yang selanjutnya adalah faktor dari tekanan darah tinggi atau hipertensi yang menyebabkan aliran darah kepada bayi dari plasenta akan terganggu. Yang keenam, ada faktor konsumsi obat terlarang dan alkohol, ada faktor masalah plasenta, riwayat BBLR, dan tentunya adalah pola makan yang tidak tepat. Bila ibu belum mencapai berat badan yang dibutuhkan selama hamil karena pola makan atau ketidakseimbangan gizi, ada kemungkinan bayi mengalami BBLR. Yang selanjutnya kita beralih kepada determinan dari kejadian KEP yang merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Salah satu penyebabnya adalah keterkaitan dengan waktu pemberian ASI dan makanan tambahan. Faktor-faktor yang secara langsung dapat memengaruhi terjadinya KEP pada balita adalah makanan dan ada atau tidaknya penyakit infeksi. Kedua faktor ini dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan, antara lain ditentukan oleh beberapa faktor penyebab tidak langsung, yaitu zat gizi yang terkandung di dalam makanan, daya beli keluarga meliputi penghasilan, harga bahan makanan dan pengeluaran keluarga, kepercayaan ibu tentang makanan serta kesehatan, ada atau tidaknya pemeliharaan kesehatan, serta fenomena sosial dan kebersihan lingkungan. Setelah mengetahui determinan, maka kita akan beralih kepada impact dari kejadian KEP dan BBLR. Seperti dijelaskan di awal bahwa BBLR dan KEP akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, serta interaksi anak. Anak akan mengalami hambatan pertumbuhan fisik, mental, maupun intelektual. Salah satu impact dari kejadian BBLR dan KEP adalah menurunnya intelektual, hambatan pertumbuhan fisik, perkembangan mental, daya tahan tubuh, serta peningkatan kesakitan serta risiko kematian. Kejadian BBLR juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan risiko depresi, obesitas, diabetes, gagal jantung, dan gangguan fungsi otak. Adanya impact-impact tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas yang rendah dan tingginya angka kesakitan serta kematian. Adapun rekomendasi saran yang kami berikan antara lain yang pertama, melakukan pemberdayaan di daerah pesisir, yang kedua, melakukan pengoptimalan sumber daya alam di daerah pesisir, dan yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi pada ibu-ibu di wilayah pesisir mengenai betapa pentingnya asupan makanan terhadap anak-anak. Baiklah, materi masalah gizi makro pesisir, KEP, dan BBLR pada anak sudah selesai dijelaskan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.